Assalamualaikum teman-teman teteh. Nah, masih semangat kan puasanya? Sudah hari keberapa ini Teh Tata? Hari ke-9. Ya Allah, nggak berasa ya? Iya, nggak berasa ya. Puasanya gimana, lancar kan? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan lancar. Ketemu lagi sama Santi dan Sinta. Betul. Di Ngeteh Yuk. Seru Kita banget ya. ngebuburit ya bareng teteh-teteh ini. Aduh, Betul, Teh Tata Masya kita Allah. ngobrol aja ini mah. Ngobrol santainya. Ngobrol santai ngabuburit. Jadi Di sini. ini lebih ke ini loh, sharing santai gini. Ini cerita dari dua orang perempuan yang memang belum sempurna, banyak kekurangan dari kita, tapi kita terus belajar, saling mengingatkan. Iya. Kalau aku ada salah, teteh ngingetin. Iya. Ya kan? Nah, aku nih Teh Tata pengen apa? Pengen tahu sunah-sunah Nabi gitu Teh Tata, kan yang bisa kita amalkan biar jadi pahala buat kita gitu. Jadi kita amalkan. Ya dari contoh hal kecil aja, misalnya apa gitu Teh Tata gitu tanya. Jadi gini, banyak banget ya sunah-sunah Rasul yang sebenarnya kalau kita amalkan, banyak dari hal kecil. Contohnya, kayak Rasul itu tidur setelah sholat Isya, bayang nggak? Sebenarnya gini, kalau kan gini, barang siapa mencintaiku kan, maka dia menjalankan sunnahku. Iya. Barang siapa yang menjalankan sunnahku, maka dia yang akan bersamaku ke surga. Itu Masya Allah ya, luar biasa. Amin. Kebayang nggak teh, kita menjalankan sunnah-sunnah Rasul kayak mudah, tapi sebenarnya berat loh. Coba kita tidur setelah Isya, kayaknya nggak mungkin deh, apalagi kita emak-emak ya nggak sih, dengan Iya, anak yang iya, banyak apa, iya. pastilah tidur. Makanya kita Sebenarnya mungkin aja kalau misalkan memaksakan, ya. kalau misalkan kita biasakan kali ya. biasakan. Kalau kita biasakan kan namanya juga kita mencoba membiasakan diri. Benar, harus ya. Mencontoh sunah-sunah Rasul Sunnah-sunnah kan. Rasul. Tidur selepas Isya, Mm-mm. bangun tahajud. Habis tahajud tidur sebentar, sholat subuh. Ya kan? Nah, sebelum sholat subuh tuh ada lagi teh sunnah yang harus dilakukan, yang memang bukan harus ya, cuman sholat sunnah qobla subuh itu yang memang lagi saya kejar, belajar untuk terus mengisi. Kenapa? Barang siapa melaksanakan sholat sunnah qobla subuh, maka pahalanya tuh lebih besar dari dunia dan seisinya. Kebayang nggak? Luar biasa ya. 2 sholat sunnah qobla subuh aja pahalanya seperti itu, apalagi sholat fardunya gitu. Nah, itu dari sholatnya. Terus dari misalkan tata cara kita minum. Oh iya. Ya kan? Kita minum kayak aku mengajarkan anak-anak, misalkan belajar minum tuh sambil duduk, pakai tangan kanan, Iya. baca Bismillahirrahmanirrahim, minum, duduk, itu sudah dapat pahala teh. Oh, ulah dilak-lak gitu. Lak-lak-lak-lak-lak gitu ulahnya. Orang minumnya juga harus pelan-pelan, ya kan? supaya memang buat kesehatan juga. Jangan sampai kita kan suka sakit teh. Kalau iya Rasul mungkin ada kebaikannya yang memang beliau laksanakan supaya kita mengikuti sunnahnya gitu. Nah, kayak misalkan kita habis sholat subuh, kita sholat duha, ya kan. Terus kita baca doa zikir pagi. Itu Masya Allah, doa zikir pagi itu yang dibaca Rasul. Dianjurkan, ada hadisnya juga, dianjurkan untuk anaknya sama istrinya. Jadi saya selalu melaksanakan itu bisa di setelah sholat subuh atau setelah sholat duha. Oh, Yang jadi penting zikir masih pagi itu dibaca biasanya setelah sholat subuh atau setelah sholat duha. Iya. Duduk. Kalau Rasul itu yang dibacakan pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya kan, Masya Allah ya. Doa yang Rasul baca itu di zikir pagi itu Masya Allah banget, kayak kita dijaga dari setan, godaan setan. Karena apa? Setiap hari, setiap waktu itu kita pasti akan berselisih, akan bermasalah, selalu ada masalah, kita ada godaan setan, kayak misalkan ada masalah apa, kayak ada emosi gitu kan. Kalau kita udah berdoa, kita dijauhkan dari godaan setan. Banyak banget ayat-ayat yang di dalamnya itu yang memang kebaikan. Kayak misalkan ada satu ayat yang memang aku suka juga, yang sering dibaca, auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Masya Allah ya. Jadi kayak
kita berlindung kepada Allah gitu. Ya bisa jadi kita yang tidak baik. Oh, itu dibaca di pas saat zikir Pagi. Bisa jadi ketika ada di suatu tempat yang baru, ada mungkin ada godaan setan atau jin, kita kayak bismillah, itu kayak amunisi banget kita dijaga gitu, lebih ngerasa pede banget gitu. Nah itu yang sebenarnya gini, memang sunnah Rasul itu kayak susah, kayak mudah sebenarnya. Kalau kita udah menjalankan pasti kayak jadi kewajiban, kayak ya, kebutuhan hidup. benar. Kayak gini, kalau abis sholat ya, kalau dibiasain abis sholat zikir ya. Jadi kalau pas abis sholat mau langsung berdiri tuh asa nggak bisa, belum selesai ini, belum kayak ada zikir, utang. Ya, jadi memang harus dibiasain ya. Harus dibiasain. Ya pokoknya dengan melakukan sunnah-sunnah gini. Sunnah kan tidak diwajibkan, tapi siapa tahu dengan kita melakukan sunnah-sunnah gitu kan, kayak aku suka sharing sama Abi, dosa-dosa kita yang lalu tuh ditutup gitu dengan sunnah, kebaikan sunnah, walaupun kita nggak boleh menghitung ya, tapi minimal wah bismillah, semoga ini kan sekarang hidup kita mau apa sih, untuk pulang kan, kita pulang harus gimana, harus punya bekal. Siapa tahu kebaikan-kebaikan kita dengan sedikit melaksanakan sunnah. Kan Rasul berpesan kan ketika Rasul mau wafat, peliharalah sunnahku ya kan, jagalah sunnahku dan jagalah orang-orang lemah di sekitarku. Berarti harus menjaga sunnahnya Rasul. Kalau ingin menjadi sahabatnya Rasul, menemani Rasul di surga, berarti kita harus menjalankan. Walaupun berat, tapi kan emang hidup adalah pilihan, kita harus memilih jalan itu gitu ya. Mudah-mudahan kita harus sama-sama menguatkan, Teteh juga nguatin aku biar kita sama-sama bisa bersama-sama di surga mendapat syafaat Rasul. Amin. Masya Allah ya Allah. Merasa berat? Ya kan kita berusaha untuk setiap ketemu cerita ngobrol tapi ada manfaatnya gitu. Jangan gibah gitu kan kalau ketemu teh ya. Kita mah suka ngomongin kita sendirinya. Gitu. Alhamdulillah ya. Gitu ya Teh Tante ya. Jadi memang kita bisa melakukan dari hal-hal terkecil, termasuk dari cara minumnya. Benar, cara minum. Cara minum seperti Rasul ya, sunnah Rasul, terus cara tidurnya, bangunnya, ibadahnya, ya banyak banget yang bisa berbuat baik. Hindari perdebatan meskipun kita di atas kebenaran sabda Rasul. Oh gitu. Jadi kata Teteh nih sama aku lagi berantem. Teteh bener, aku yang salah. Teteh udah tapi kekeh. Selesai nggak coba kata Teteh? Enggak, kok gini nggak selesai. Hindari perdebatan, meski bisa lebih baik kalau Rasul lebih baik meminta maaf sebelum. Udah kalau misalkan Teteh yang salah atau aku yang salah, udah Teh aku minta maaf deh. Ya kan? Aku minta maaf deh supaya kita mendapat syafaat Rasul. Tapi kalau misalkan kita benar juga nggak boleh terlalu kekeh nggak gitu. boleh, karena yang maha benar hanya Allah. Kita nggak tahu juga. Ada juga kata-kata aku yang mungkin salah juga untuk Teteh. Kadang tahu, aku juga suka ngerasa gitu karena ngerasa benar misalnya pas saya aja yang salah kita, wah panggang kerangna gitu. Aku juga suka menyadari itu ternyata nggak bagus juga ya. Walaupun kita benar, tapi bisa jadi kita juga salah, benar nggak Teh? Oh iya, gitu. Nah begitulah teman-teman Teteh ya. Jadi memang ternyata banyak banget yang harus dipelajarin gitu ya. Apalagi kita mah orang awam ya. Sama juga. Bisa. Masih belajar. Kudu diasah Teh, karena kalau kita nggak diasah hilang ilmunya. Ya makanya lah. Jadi sering sharing ya kayak gini ya, seru kayak banget gini nih. insyaallah. Kira-kira nih yang kalian tahu juga sunnah Rasul apa lagi gitu ya. Pasti banyak lah. Pasti banyak. Jangan komennya malam Jumat. Jangan cuma itu karena banyak sekali. Malam Jumat mah wajib. Soalnya enggak. Jadi sebenarnya heureuy eta mah lebih kita mah soalnya tukang heureuy jadi habisinnya. Jadi apalagi ya sunnah Rasul yang kalian tahu, kita saling berbagi aja, tulis di komen ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nonton Ngeteh Yuk. Hayu Teh. Oh, ternyata anak-anak ribut eta. Waduh, rame. Masih rame. Tuh. Terima kasih teman-teman Teteh. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya. Terima kasih sudah nonton Ngeteh Yuk. Hayu Teh. Ngabuburit bareng Teteh.